Halo sahabatku, sahabat Yo Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu dengan kalian pada pembelajaran kali ini. Di sesi ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, khususnya pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Yang kita kerjakan untuk pembelajaran ini adalah pencerminan titik dan kurva. Sebelum saya lanjut, bagi sahabat Yo Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Refleksi titik dan kurva. Refleksi titik dan kurva ini banyak sekali ya. Ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis X sama dengan H, garis Y sama dengan H, terhadap titik 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, dan masih banyak lagi. Nah, akan kita mulai dengan pencerminan terhadap sumbu X. Transformasi atau refleksi geometri yang kita kerjakan terhadap sumbu X atau kita sebut dengan refleksi terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X, kita notasikan dengan lambang M SBX, artinya pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Misalkan titik X1, Y1 terletak pada sebuah kurva yaitu Y sama dengan Fx yang direfleksikan terhadap sumbu X. Coba perhatikan gambar. Nah, ini kurva, ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Ini kita cerminkan terhadap garis atau sumbu X. Maka otomatis bayangan dari kurva ini oleh pencerminan garis ini adalah yang di bawah. Nah, perhatikan sekarang titik X1, Y1 ada pada kurva Y sama dengan Fx yang ini. Maka bayangan dari X1 adalah X1 aksen, bayangan dari Y1 adalah Y1 aksen. Sehingga coba perhatikan di bawah. X aksennya dari ini adalah sama, yaitu perhatikan di sini. Dari sini ke bawah absisnya atau X-nya, di sini X1, di sini dia masih X1, jadi dia tidak berubah. Artinya bayangan dari X1 adalah tetap menjadi X1. Kemudian bayangan dari Y1, Y1, terus sekarang berubah di bawah sumbu X. Nah, ingat, Y di bawah sumbu X adalah negatif. Maka Y aksennya ini menjadi min Y1. Sehingga ini dapat kita rubah menjadi Y1 sama dengan min Y aksen 1. Karena tadi kita misalkan titik X1, Y1 itu adalah titik pada kurva Y sama dengan Fx, maka dalam hal ini dapatlah kita tulis Y kita ganti dengan Y1, X kita ganti dengan X1. Dan karena tadi dari sini kita hasilkan X aksen itu sama dengan X1, Y aksen sama dengan min Y1, maka dapatlah kita simpulkan bayangan dari Y1 tadi adalah min Y aksen dan F X1-nya adalah tetap yaitu X1 aksen. Maka ini dapat kita buat menjadi min-nya kita buat di sebelah kanan ya, sehingga Y sama dengan min Fx. Sehingga bayangan kurvanya adalah Y sama dengan min Fx, sedangkan bayangan titiknya adalah X1, min Y1. Coba kita perhatikan hubungan antara X1 aksen sama dengan X1 dan Y aksen sama dengan Y1. Ini nanti dapat kita rubah ke dalam bentuk matriks. Coba kita perhatikan. X1 aksen sama dengan X1. Ini bisa kita tulis X1 aksen itu, ini kita bisa buat 1 kali X1 ditambah 0 kali Y1. Nah, perhatikan, ini kalau kita kalikan ke 0. Ini kita kalikan, ini menjadi X1. Kembali ke bentuk ini ya. Kemudian berikutnya, Y1 aksen sama dengan min Y1. Yang dari sini tadi ya. Maka ini dapat juga kita tulis seperti penulisannya ini. Y aksen sama dengan 0x1 dikurang min 1 Y1. Sehingga kalau ini kita kerjakan, ini akan kembali ke bentuk ini. 0 kali x1 ini menjadi 0. Jadi sisa nanti Y aksen 1 sama dengan min Y1. Selanjutnya, kalau kita rubah dalam bentuk
penulisan matriks ini, maka ini kalau kita tulis secara matriks, maka dapat kita buat adalah 1, 0, 0, 1, min 1. Saya ulangi, 1, 0, 0, min 1. Inilah matriksnya. Sedangkan variabelnya adalah X1, Y1. Sehingga untuk mencari bayangan titik X1, Y1 dapat kita gunakan menjadi 1, 0, 0, min 1 kali X1, Y1. Selanjutnya matriks 1, 0, 0, min 1 disebutlah ini matriks refleksi terhadap sumbu X. Sehingga sekarang kita tarik kesimpulan. Yang pertama, matriks refleksi terhadap sumbu X kita buat adalah 1, 0, 0, min 1. Yang kedua, refleksi titik terhadap sumbu X, misalkan X1, Y1, maka bayangannya, ini lambang refleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X1, min Y1. Artinya X1-nya tetap, yang berubah adalah Y1-nya. Sedangkan kalau dia dalam bentuk kurva, jika dia kurvanya Y sama dengan Fx, maka bayangannya menjadi Y sama dengan min Fx. Tentu sahabatku akan lebih paham jika kita lihat contoh berikut. Contoh pertama, tentukanlah peta atau bayangan atau hasil refleksi dari titik A 5,4 dan B 4,5 jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Mari kita lihat penyelesaiannya. Ingat tadi refleksi titik terhadap sumbu X adalah X1, Y1, maka bayangannya menjadi X1, min Y1. Kita lihat yang pertama. Kita menggunakan matriks refleksi ya. Tadi matriks refleksi terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, bayangan titik A yang akan kita cari adalah 54. Maka X1-nya 5, Y1-nya 4. Berarti 1, 0, 0, min 1, 5, 4. Sekarang kita kalikan sesuai dengan pengalian matriks ya. Baris kali kolom, berarti 1 kali 5 ditambah 0 kali 4. Baris kedua, 0 kali 5 ditambah min 1 kali 4. Ini hasilnya 1 kali 5, 5, ini 0, ini 0, ini 4. Maka hasilnya adalah, sehingga kita dapatkanlah bayangan dari titik A, atau kita sebut aksen adalah 5, min 4. Sahabatku, kalau kita mau langsung boleh, berarti di sini nanti titiknya 5,4. Maka bayangannya adalah 5, kan min Y. Dari kan 4 menjadi min 4. Sehingga bayangan dari A dapat kita gunakan rumus langsung ini, atau boleh kita menggunakan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Sahabatku boleh pilih mana yang lebih praktis. Contoh yang kedua, untuk bayangan dari titik B, sama, matriksnya tadi adalah 1, 0, 0, min 1. Titik yang kita cari bayangannya adalah 4, min 5. 4, min 5 ini adalah X1, ini Y1. Kita kalikan 1 kali 4, 0 kali min 5, terus 0 kali 4, terus min 1 kali min 5. Ini hasilnya 0, jadi ini sisa jadi 4. Ini 0, min jadi plus, ini jadi 5. Hasilnya sekarang bayangannya, hasil refleksinya atau petanya adalah 4, 5. Kalau kita menggunakan rumus ini, gampang sekali ya. Berarti X1-nya 4, Y1-nya min 5. Berarti di sini kita 4, min 5 jadi 4,5. Baik sahabatku, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Contoh yang kedua, tentukanlah peta atau bayangan dari kurva berikut jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan ini. 6X kurang 3Y tambah. Itu kurva yang pertama. Kurva yang kedua, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Mari kita selesaikan. Yang pertama, bentuk 6X kurang 3Y tambah 8 sama dengan 0. Kita rubah dulu ke Y sama dengan Fx. Nah, di sini min 3Y pindahkan ke kanan ya, sehingga menjadi positif. Maka bentuk ini menjadi 3Y sama dengan 6X tambah 8. Bentuk yang ini. Lalu, kedua ruas kita bagi 3. Sehingga sekarang kita dapatkanlah 6 per 3X tambah 8 per 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka kita dapatkanlah sekarang 2X tambah 8 per 3. Ingat refleksi kurva terhadap sumbu X
rumusnya adalah Y sama dengan Fx, bayangannya menjadi Y sama dengan min Fx. Perhatikan, kenapa harus kita rubah dulu tadi ke Fx? Karena rumusnya Y sama dengan min Fx. Selanjutnya kita masukkan tadi kurva yang sudah kita rubah ini Fx-nya ini ganti menjadi min, ya, minnya taruh depan, ini Fx-nya, sehingga ini menjadi Y sama dengan min dalam kurung 2x tambah 8/3. Sehingga ini kalikan ke dalam kurung minnya, sehingga kita dapat Y sama dengan min 2x kurang 8/3. Selanjutnya kedua ruas kita kali 3 supaya pecahannya ini tidak ada dan dia nanti kembali ke bentuk persamaan seperti ini. Maka sekarang kita kali 3, ini kali 3 menjadi 3y, ini kali 3 menjadi min 6x, ini kali 3, 8/3 kali 3 menjadi 8. Maka sekarang kita kembalikan, ini kita pindahkan semua ke ruas kiri sehingga di ruas kanan jadi 0. Maka ini min menjadi plus 6x, terus ini menjadi tambah 8, tambah 3y, sehingga bentuknya menjadi 6x tambah 3y tambah 8 sama dengan 0. Sehingga bayangan dari 6x kurang 3y tambah 8 sama dengan 0 adalah kurva 6x tambah 3y tambah 8 sama dengan 0. Bagian B, kurva y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, perhatikan ini sudah bentuk y sama dengan fx. Jadi tidak perlu kita rubah lagi, tinggal kita kali min. Sehingga kita dapatlah y sama dengan min dalam kurung x kuadrat kurang 3x tambah 3. Kalikan minnya ke dalam, sehingga kita dapatkanlah bayangannya y sama dengan min x kuadrat tambah 3x kurang 2. Coba kita lihat gambarnya. Nah, perhatikan tadi, supaya kalian bisa lebih paham, ini adalah sumbu x ya. Tadi yang pertama 6x kurang 3y tambah 8. Berarti garis yang ini, yang biru, kalau dicerminkan ke sumbu x, maka bayangannya adalah yang hitam ini. Nah, ini kalau kita uruskan bayangan ke bawah, terus kalau kita tarik, terus bayangan yang ini kembali jadi di atas, karena ini kan sumbu x. Coba kita lihat kurva yang kedua. Nah, kurva yang kedua, nah ini yang pertama ini terbuka ke atas ya, kurva parabola. Dicerminkan ke sumbu x, maka dia menjadi terbalik ke bawah. Sehingga bayangannya adalah min x kuadrat tambah 3x kurang 2. Coba kita lihat pencerminan terhadap sumbu x. Yang biru ini bayangannya adalah yang ini. Sedangkan yang biru ini bayangannya adalah yang ini. Baik, sahabat EO paham? Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa silahkan bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat EO paham.